guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulamjana Dan saya Wafa Aulia Rahmah. Kami mahasiswa jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini kami akan menjelaskan buku yang berjudul The Adult Learner, chapter 18 tentang permasalahan dan solusi dalam pelatihan. Adapun materi yang pertama itu yang tentang permasalahan pada pelatihan. Terdapat 12 masalah pada proses pelatihan yang umum. Penyebabnya adalah sebagian besar pelatih pemula bukanlah ahli atau lulusan program yang dibentuk khusus untuk melatih instruktur. Karena pada umumnya mereka merupakan ahli materi pembelajaran umum dalam sebuah institusi atau organisasi dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Persiapan yang mereka lakukan dalam pelatihan seringkali mereka mengikuti model lihat dan lakukan. Artinya, persiapan pada pelatihan hanya mengamati, kemudian instruktur mengajarkan kepada peserta pelatihan sesuai dengan apa yang pelatihan lakukan. Baik, di sini menurut Jacobs tahun 1992 mengatakan sebagian pelatihan dalam dunia pekerjaan terus berkembang. Pengetahuan terkait instruktur profesional yang berpengalaman harus dikembangkan dan disebarluaskan kepada banyak orang dalam sebuah organisasi atau sebuah institusi. Adapun di sini menurut para ahli, yaitu menurut Kakiris dan Wallander tahun 1986 menjelaskan pelatihan dan pengembangan telah meningkat secara dramatis selama 30 tahun terakhir dan telah menjadi profesi sebanyak 30 miliar orang. Nah, diantaranya sebanyak 15 juta karyawan mengikuti sebanyak 17,6 juta kursus pelatihan. Nah, setiap tahun 1 dari 8 pekerja Amerika menghadiri kursus pelatihan formal setiap tahun. Adapun di sini menurut Slanger tahun 1992 menyatakan penelitian tentang pembelajaran orang dewasa di tempat kerja biasanya berfokus pada kebutuhan organisasi dan peserta didik. Di sini adapun menurut Knowles tahun 1984 berpendapat bahwa terdapat 4 konsep tentang cara berpikir pembelajaran orang dewasa. Nah, yang pertama itu ada konsep diri peserta didik. Jadi menurut Knowles itu yang pertama itu konsep diri peserta didik. Jadi ketika pembelajaran peserta didik ini orang dewasa peserta didiknya, maka yang diutamakan itu konsep dari peserta didik tersebut. Nah, yang kedua itu pengalaman peserta didik. Nah, ketika orang dewasa mengikuti pelatihan atau pembelajaran, maka pengalaman si peserta didik itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena untuk menambah wawasan dalam pembelajaran atau pelatihan tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah motivasi peserta didik dalam belajar. Nah, yang ketiga ini ketika seorang peserta didik yang sudah dewasa memiliki motivasi atau keinginan untuk belajar hal tersebut karena merupakan salah satu kebutuhan mereka. Dan yang keempat itu perspektif waktu peserta didik. Nah, di dalam sebuah pelatihan itu, contohnya pelatihan orang dewasa, maka ketika kita ingin mengadakan pelatihan atau pembelajaran pada orang dewasa itu perlu adanya negosiasi atau penyesuaian waktu antara si instruktur dengan peserta didik. Nah, di sini ada menurut Zemke tahun 1988. Dia mendefinisikan khusus pembelajaran atau kebutuhan orang dewasa ini contohnya nih antara lain. Yang pertama, dalam situasi pembelajaran penting agar lingkungannya nyaman secara fisik atau psikis. Nah, ketika peserta didiknya itu orang dewasa, maka diperlukan sekali tempat atau ruangan yang nyaman untuk proses pembelajaran. Nah, yang kedua ini pelatih perlu memahami harapan peserta pelatihan karena melibatkan konsep diri peserta pelatihan. Nah, di sini pun ketika peserta pelatihan atau peserta didiknya itu orang dewasa, maka dibutuhkan sekali instruktur atau pelatih yang mengetahui apa sih harapan dari peserta didik tersebut untuk belajar. Nah, yang ketiga ini pelatih atau instruktur yang efektif dapat memandu kegiatan berbagai pengalaman kepada sama peserta pelatihan. Nah, pada yang ketiga ini si pelatih atau si instruktur pelatihan tersebut mampu melakukan pembelajaran yang bervariasi, seperti contohnya kita berdiskusi,
berbagi pengalaman, bercerita tentang pengalaman yang pernah dialami oleh peserta didik tersebut. Baik, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Wafa Aulia Rahma. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian novice trainer. Di sini penelitian novice trainer menggunakan kuesioner. Kuesioner ini dikembangkan untuk mengidentifikasi masalah penyampaian pelatihan yang paling umum dihadapi oleh pelatih pemula. Terdapat 3 kategori dalam permasalahan pelatihan. Yang pertama, tentang pelatih atau instruktur. Lalu yang kedua ada hubungan antara trainer atau pelatih dan peserta pelatihan. Lalu yang terakhir, teknik atau metode penyampaian pelatihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah dalam pelatihan. Nah, ada 12 permasalahan pada penyampaian pelatihan yang dialami oleh para pemula. Yang pertama ada takut, lalu yang kedua ada kredibilitas, ketiga ada pengalaman pribadi, keempat ada materi yang sulit, kelima partisipasi, keenam waktu, ketujuh penyesuaian instruksi, kedelapan pertanyaan atau diskusi, kesembilan feedback atau umpan balik, 10 media bahan fasilitas, 11 pembukaan dan penutup, lalu yang terakhir ketergantungan pada catatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada takut. Solusi untuk menghilangkan rasa takut, di sini kita harus persiapkan dengan baik. Pelatih berpengalaman memiliki rencana pelajaran yang terperinci, memahami materi dan mempraktikkan presentasi mereka. Lalu yang kedua, kita harus menggunakan pemecah tes. Di sini maksudnya para ahli menggunakan pemecah kebekuan dan memulai aktivitas yang membuat peserta merasa nyaman dan mendorong diskusi dan keterlibatan. Lalu kita harus mengakui rasa takut ini. Para ahli memahami bahwa kecemasan itu normal. Hadapi apa yang membuat mereka takut. Lalu gunakan latihan self-talk atau relaksi yang positif sebelum presentasi. Lalu yang kedua ada kredibilitas. Nah, apa sih kredibilitas itu? Kredibilitas adalah kepercayaan seseorang yang diberikan oleh orang lain yang berkaitan dengan sikap, kemampuan, dan keahlian. Nah, sederhananya adalah perihal yang dapat dipercaya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi solusinya? Yang pertama, cara mengatasi solusinya yaitu jangan meminta maaf. Nah, para ahli jujur tentang materi pelajaran dan menjelaskan bahwa mereka adalah ahli atau saluran. Lalu yang kedua, memiliki sikap ahli. Para ahli dipersiapkan dengan baik dan terorganisir dengan baik. Mereka mendengarkan, mengamati, dan menerapkan pengetahuan mereka pada pengetahuan peserta. Lalu ada berbagi latar belakang pribadi. Para ahli berbicara tentang bidang keahlian mereka dan berbagai pengalaman yang mereka miliki. Selanjutnya ada pengalaman pribadi. Solusi untuk menyelesaikan masalahnya adalah dengan cara yang pertama, laporkan pengalaman pribadi Anda. Di sini, para ahli berbagi pengalaman pribadi mereka dan terkadang mengajukan pertanyaan masalah. Selain itu, kita harus berbagi pengalaman orang lain. Para ahli mengumpulkan cerita dan kasus terkait dari orang lain dan meminta peserta untuk berbagi pengalaman mereka. Lalu, solusi selanjutnya adalah kita harus menggunakan analogi, film, atau orang terkenal. Pakar menggunakan peristiwa atau situasi yang sudah dikenal untuk berhubungan dengan topik. Lalu yang keempat, ada pelajaran yang sulit. Solusi untuk mengatasi masalah pelajaran yang sulit, yang pertama ada menangani siswa bermasalah. Para ahli menggunakan humor. Anda juga dapat berbicara dengan orang tersebut saat istirahat untuk menyelesaikan masalah untuk meminta orang tersebut untuk pergi. Lalu setelah menangani siswa bermasalah, kita harus hindari perilaku yang mendominasi. Di sini para ahli menggunakan perilaku nonverbal.
seperti menghentikan kontak mata atau berdiri membelakangi orang tersebut dan menggunakan orang lain untuk berpartisipasi. Selain itu, solusi untuk selanjutnya adalah kelompok kecil untuk perilaku pemalu. Para ahli menemukan bahwa orang pendiam lebih nyaman berbicara dalam kelompok kecil atau berpasangan. Mereka menyusun latihan yang mendorong partisipasi yang besar. Lalu yang kelima, ada partisipasi. Solusi yang pertama adalah ajukan pertanyaan terbuka. Di sini, para ahli memasukkan pertanyaan ke dalam rencana pelajaran dan memberikan umpan balik positif ketika orang benar-benar berpartisipasi. Lalu, solusi selanjutnya adalah rencana kegiatan kelompok. Di sini, para ahli menggunakan pasangan, studi kasus, dan permainan peran untuk menenangkan orang, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan partisipasi. Lalu, masalah selanjutnya adalah undangan untuk berpartisipasi. Para ahli sedang mengembangkan fitur yang memungkinkan berbagi di awal presentasi. Lalu, masalah yang keenam adalah waktu. Solusi untuk masalah waktu yang pertama, kita harus rencanakan dengan baik. Para ahli telah merencanakan terlalu banyak materi dan beberapa bagian materi mungkin dibuang. Mereka memprioritaskan tindakan sehingga bagian dapat dihapus jika perlu. Lalu masalah selanjutnya yaitu latihan secara rutin. Para ahli sangat mempraktikkan materi sehingga mereka tahu di mana harus berada di setiap 15 menit. Mereka memastikan ada di ruang pelatihan tersebut. Lalu yang ketujuh, sesuaikan instruksi. Solusi yang pertama adalah kita harus mengetahui kebutuhan kelompok. Nah, di sini para ahli menentukan kebutuhan kelompok pada tahap awal pelatihan dan mengembangkan kegiatan dan proses berdasarkan hal tersebut. Yang kedua, minta umpan balik. Para ahli memperhatikan tanda-tanda kebosanan dan baik saat istirahat atau secara berkala selama sesi menanyakan pendapat peserta tentang pelatihan ini. Lalu, solusi selanjutnya adalah redesign saat istirahat. Para ahli merasa terbantu dengan memiliki rencana darurat dan jika perlu mendesain ulang program selama istirahat. Mendesain ulang selama pengiriman tidak dianjurkan. Kedelapan, ada pertanyaan. Solusi yang pertama yaitu mengantisipasi pertanyaan. Pakar bersiap dengan menempatkan dirinya pada posisi peserta dan menuliskan pertanyaan utama peserta. Lalu, mengubah pertanyaan siswa. Para ahli mengulangi dan memparafrasakan pertanyaan dari para peserta untuk memastikan bahwa setiap orang mendengar dan memahami pertanyaan tersebut. Lalu selanjutnya, jika peserta diberi pertanyaan dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan, maka solusinya berkata, "Saya tidak tahu." Pakar merujuk pertanyaan yang tidak dapat mereka jawab ke keahlian kelompok. Mereka mencoba menemukan jawaban selama istirahat. Selanjutnya, yang kesembilan ada umpan balik. Solusinya di sini adalah meminta umpan balik informal, baik saat pembelajaran maupun saat istirahat. Para ahli menanyakan kepada peserta apakah pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan dengan harapan mereka. Mereka juga memperhatikan isyarat verbal. Lalu selanjutnya, membuat pelatihan sumatif. Pakar meminta peserta mengisi formulir di akhir pelatihan untuk mengetahui apakah tujuan dan kebutuhan kelompok sudah terpenuhi. 10. Media bahan fasilitas. Yang pertama, solusi dari media yaitu kita harus mengetahui peralatan. Para ahli mengetahui cara mengoperasikan sepenuhnya setiap peralatan yang mereka gunakan. Selanjutnya, memiliki cadangan. Para ahli membawa perlengkapan bertahan hidup berupa bohlam ekstra, kabel ekstensi, spidol, solatif, dan lain-lain. Mereka juga membawa informasi yang mereka sajikan di media lain. Selanjutnya ada meminta bantuan. Para ahli jujur dengan kelompok jika ada gangguan dan menanyakan apakah ada yang bisa membantu. Lalu masalah dari bahan, yaitu kita harus kunjungi fasilitas sebelumnya. Di sini
sini, para ahli mengunjungi fasilitas baru sebelumnya jika memungkinkan untuk melihat tata letak ruangan dan untuk mengetahui di mana tata letak barang dan cara mengaturnya. Selain itu, kita harus tiba lebih awal. Pakar tiba setidaknya 1 jam sebelum pelatihan untuk memastikan cukup waktu untuk menyiapkan dan menangani masalah. Lalu yang ke-11 adalah masalah yang sering kita lalui yaitu dalam hal pembukaan dan penutup. Untuk solusinya yaitu kita harus kembangkan file terbuka. Di sini para ahli mengandalkan banyak sumber untuk ide pemecah kebekuan melalui observasi dan eksperimen. Mereka mengembangkan dan menangkap ide. Selain itu, solusinya yaitu kita harus menghafal. Para ahli membuat pembukaan yang bagus dan menghafalnya. Selanjutnya, peserta pelatihan harus ramah. Para ahli menyapa seseorang saat masuk, meluangkan waktu, dan memperkenalkan dalam menciptakan suasana yang santai. Lalu, masalah dari penutupan, solusinya yaitu yang pertama ada ringkaslah secara singkat. Para ahli secara sederhana dan ringkas meringkas isi kursus berdasarkan tujuan atau model aslinya. Lalu kita harus berterima kasih kepada para peserta. Para ahli berterima kasih kepada para peserta atas waktu dan kontribusi mereka untuk kursus ini. Lalu masalah yang terakhir yaitu ketergantungan pada catatan. Nah, di sini solusinya yaitu yang pertama ada catatan diperlukan. Para ahli menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar mengatasi kebutuhan akan catatan. Solusi selanjutnya yaitu kita harus gunakan kartu. Para ahli memperkecil presentasi mereka menjadi garis besar atau kata kunci yang mereka tulis di kartu catatan untuk digunakan sebagai petunjuk. Masalah selanjutnya yaitu gunakan visual. Para ahli membuat catatan pada bingkai transparansi dan salinan handout mereka. Pakar mempelajari skrip dengan baik sehingga mereka dapat menyampaikan dari kartu catatan kata kunci. Cukup sekian penjelasan masalah dan solusi dalam pelatihan. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sulam. Oke guys, baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Kesimpulannya itu ialah pelatihan itu berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia, di mana untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di sini. Namun untuk melibatkan keefektifan pelatihan tersebut perlu adanya pendidikan atau pelatihan khusus bagi calon pelatih. Contohnya ialah pengembangan metode pelatihan yang lebih baik dan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi atau sebuah institusi. Selain itu, pelatihan yang berkelanjutan tentang pembelajaran orang dewasa ini di tempat kerja akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada proses pembelajaran. Oke guys, terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.